Oh, luar Seperti biasa. itu. Speechless saya ya. Oke. Oke, teman-teman semua bagi yang ingin bertanya langsung boleh raise hand atau mungkin di chat boleh atau pengen mengungkapkan sesuatu di chat juga dipersilahkan dengan sangat ya. Biar nanti diskusi kita juga semakin menarik. Tentunya setiap orang punya cara pandangnya masing-masing ya, dan setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Saya juga nggak pernah tahu pendapat mana yang benar atau salah ya, karena kita di sini bukan bicara benar dan salah, karena kita bicara diskusi di sini. Tentunya setiap pendapat akan sama-sama kita apresiasi. Nah, oke, Pak Sodikin, eh ini menarik ya. Tadi Pak Sodikin menjelaskan bahwa almarhumah ini eh, ketika didiagnosa penyakitnya parah, tapi tetap berusaha terlihat kuat di hadapan keluarga. Betul. Gitu. Apa yang Sampai Bapak pelajari ya dari sikap itu, Pak? begini, pertama eh, istri itu tidak pernah ingin melihat orang lain merasa iba terhadap kondisi dia sakitnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tidak ingin melukai hati orang tua dan saudara-saudaranya bahwa dia sedang sakit itu. Hmm. Bahkan sampai ini, sampai 1 minggu sebelum meninggal, itu masih ada dari pustakawan mana ya di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah, Mhm. masih meminta istri untuk jadi pembicara gitu, karena dia yang istri saya yang memperbaiki tulisan-tulisan dan sebagainya gitu, seperti itu. Hmm. eh yang selanjutnya selain itu Itu padahal bahwa lagi sakit parah tuh, Pak. lagi saya parah, isi terus saja bisa menjawab gitu dalam kondisi sudah tulis apa menulis sudah salah-salah karena tangan sudah semakin bergetar ya seperti itu. Isu masih ini di kursi roda masih menjawab dan yang diajak dialog itu tidak pernah tahu bahwa isi itu sedang sakit parah gitu. Ya itu seperti itu. Kemudian sampai dokter ya dokter yang biasa saya berobat datang ke sini ya, Hmm. ke rumah gitu ketika 1 minggu sebelumnya sampai menangis Kang Uti. Hmm. Kenapa Tayuli itu ketika melihat teman-temannya itu dia seperti tidak sedang sakit. Setiap oh dia gembira saja dilayani gitu. Ada Hmm. profesor yang datang juga dilayani dan sebagainya. Padahal kondisinya sudah parah gitu. Sudah parah gitu. Dan yang luar biasa satu Pak Muti. Di saat sampai saat detik-detik mau meninggal, 3 hari sebelum meninggal kalau tidak salah, dia masih yakin bisa sembuh. Wow. Dia sudah hilang, ingatannya sudah hilang. Wow. Dan tapi di pagi hari itu karena harus ada kontrol ke ini ke Santosa rumah sakit sudah dia sebetulnya sudah walau alam sudah koma ya seperti itu. Saya tanya Umi jadi nggak ke rumah sakit, tapi dia kemudian masih bisa menjawab. Padahal dia sudah tidak apa sudah koma. Jadi Abi gitu. Dan kita berangkat dengan adik saya juga ke sana jadi saksi di perjalanan memang dia sudah ajalnya sudah mendekat gitu. Masya Tapi Allah. dia masih yakin aja akan sembuh gitu. Padahal dokter sudah bilang langsung kepada dia ketika 1 minggu sebelumnya bahwa ibu sudah ada di terminal terakhir. Dan saat itu saya langsung pergi ke kamar mandi menumpahkan seluruh air mata gitu. Melupakan saya tidak bisa melihat wajah istri kamu di sana itu. Saya pergi ke kamar mandi menumpahkan seluruh air mata gitu di sana, kemudian keluar menghirup udara dan sebagainya. Wow. Karena detik-detik itu ya adalah detik-detik yang saya berharga gitu. Dan alhamdulillah sampai di ujung hayatnya juga saya dan keluarga masih bisa mendampingi gitu. Sampai beliau sampai Masya saya Allah. hantarkan dengan surat ar-rodu dan surat taubat gitu menjelang kematian. Alhamdulillah. Dan saat itu ya masih biasa-biasa kamu. Artinya kita menerima gitu. Baru setelah 1 hari, 2 hari terasa Iya. kehilangan. Begitu ya Kang Yayan ya, Ya. yang merasakan hal yang sama ditinggalkan istri. Gimana, Mohon, Pak mohon, mohon Yayan? Kang. Ya, Ya, izin Pak Sodikin, Pak Mufti dan boleh. peserta semua. Memang buku ini walaupun saya belum baca begitu ya, sangat inspiratif bagi yang saat ini masih memiliki pasangan dan juga yang tidak atau yang mungkin belum memiliki pasangan kan begitu ya. Apa yang dirasakan Pak Sodikin sama persis dengan saya, Pak. Itu saya juga sakit sama hampir 4 tahun dan memang
sempat di kursi roda Mhm. begitu. Karena memang ini mohon izin Pak sedikit ya, mohon izin ya. Iya, boleh, Nggak apa-apa, boleh. Kak. Silakan, Pak. Mohon izin. Apa yang memang saya ingin berharap dapat bukunya lah nanti segera begitu ya. Karena ceritanya hampir mirip persis begitu. Tetapi ini mohon izin betul Pak Sadikin bahwa eh, buku ini memang saya kira nanti akan berlanjut Pak, namanya begitu. Tapi ini bisa jadi tidak terjadi ke Pak Sodikin. Hmm. Ketika 1 tahun, 2 tahun, 3, 4 tahun, harapan saya sama seperti Pak Sodikin. Saya ingin membesarkan anak-anak sendiri begitu ya, sampai anak-anak besar begitu. Karena ketika istri meninggal, itu usianya anak masih kelas 3 SD, yang paling kecil itu. Anak saya 3 gitu. Sama, kecewa, marah, wah persis betul. Nah, cuman ada pada inti begini Pak. Pada suatu titik tertentu, ketika ada 3 hal yang mungkin manusia tidak tahu gitu ya. Jodoh, pasangan hidup begitu ya. Kemudian rezeki kapan, di mana, kemudian satu lagi apa jodoh, pati, rezeki kan gitu. Yang kita tidak pernah tahu. Ketika pada jodoh berikutnya kan bikin, yang memang kita tidak berharap. Ketika Allah sudah berkehendak, ini saya mengalami betul begitu ya. Setelah pasca 5 tahun, ada seseorang yang mengtaruhkan, memanggil saya. Waktu itu saya sebut atasan saya lah begitu ya. Yang sudah saya kenal banget baik dengan beliau. Saya sudah tolak berkali-kali untuk bagaimana Pak Yayan sudah 5 tahun ditinggal istri kata gitu. Sekarang sudah 7 tahun ya begitu. Kesempatan pertama pasti akan Bu, mohon maaf, yang itu menyatakan ibu kan begitu. Anak saya ini masih butuh saya. Sementara hati dan pikiran saya pun untuk istri. Gitu. Pada akhirnya ibu itu bercerita begini. Silakan Pak Yayan pikirkan dulu. Saya tidak, ini dalam rangka hanya mengenalkan. Begitu Pak Adikin. Saya kira sudah 5 tahun ini kan memang tiap hari diingatannya sama persis Pak. Ada lewat, ada udara apa masih sama saya rasakan. Tapi ketika Allah berkehendak lain Pak, gitu ya. Ada seorang ibu yang mengenalkan dan itu diberi waktu. Silakan Pak Yayan 1 tahun Pak. Begitu. Ya ini saya sedikit agak cerita begitu. Akhirnya ketentuan keputusan Allah memang kita tidak bisa nolak. Sama ketika kita kehilangan istri pertama, kemudian hadir kembali istri kedua. Ini yang memang mungkin kadang-kadang ya ini bisa jadilah mudah-mudahan ini kan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Pak Sodikin sudah sama persis dengan saya bahwa saya juga tidak akan pernah untuk menikah kembali ingin membesarkan anak. Tetapi kalau catatannya Laul Mahfud mengatakan ya, kamu akan ada istri kedua. Ya itu kan kembali pilihan seberat ya, apapun kita menolak Pak. Seberat kita, saya sudah ngalami betul Pak. Saya tolak, saya besarkan, saya sampaikan kepada anak-anak. Ada kondisi seperti ini. Wow. Gitu. Ya, yang pada akhirnya ya mohon maaf, akhirnya ya kami jalani sampai sekarang begitu. Ya mudah-mudahan harapannya tentu istri pertama pun tentu sudah bahagia kan begitu. Toh, amin. Dalam hidup kita sama-sama yang memang mungkin kehendak Allah ya kita marah, kita kesal, tapi ya apa boleh buat kan begitu. Siap. Menolak seberapapun, memaksa seberapapun. Ya mohon maaf hanya cerita sedikit Pak. Saya siap. Mungkin Terima sementara kasih, itu Pak Sodikin. Siap, Masya Allah. Saya pengen dengar dari adiknya boleh ya, Bu Sophia, mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, silakan Bu. Dari ceritanya Pak Sodikin dari versi adik kan gitu ya. Silakan Bu Sophia. Kayaknya belum dinyalain Pi. Sebentar. Saya bantu dulu deh ya, sebentar saya bantu mana ya. Oke. Masih belum Bu, sebentar, masih belum terdengar. Nah, sip sudah. Oke. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hmm. Sebetulnya memang eh, apa yang dialami oleh kakak saya itu sangat sangat dirasakan oleh saya sendiri dan begitu beratnya mungkin saat ini kakak saya untuk menjalani kehidupannya. Tetapi beliau memang seorang kakak yang kuat yang harus membesarkan anak-anaknya tanpa seorang istri. Tetapi di balik itu semua, saya menyadari bahwa sehebat apapun seorang laki-laki, memang ada pekerjaan yang tidak dapat atau tidak maksimal dikerjakan oleh seorang laki-laki dan memang itu harus yang mengerjakannya perempuan. Itu dalam hal rumah tangga. Tetapi dalam kondisi seperti ini, anak-anak masih kecil, kemudian eh, pasti masih sangat merasakan kehilangan ibunya. Untuk nanti jika ada jodohnya, alhamdulillah. Tapi nanti sekali gitu ya, jangan dulu sekarang. Kalau anak-anak sudah besar, bolehlah untuk mendapat seorang istri. Tetapi itu pun kembali kepada kakak saya. Pokoknya semoga kakak saya itu kuat, sehat selalu, bisa membersamai anak-anaknya dan diberikan rezeki yang lapang serta kekuatan yang luar biasa untuk membesarkan anak-anaknya. Semangat, semangat, semangat. Doaku, doa semua keluarga mendampingimu untuk semuanya. Semangat. Masya Allah, luar biasa. Hmm. Doa sangat tulus dari Iya, seorang adik. Wow. iya. Kang Mungkin ini Mufti ada jadi momen saran ya. lah. Ini saya Hmm. ingin membacakan sebuah puisi. Jadi fase-fase istri sakit itu ya sampai setiap malam harus mandi jam 11 malam dan sebagainya ya gitu. Saya mendampingi malam. Kemudian menarik dari kasur karena susah berdiri gitu. Hmm. Sampai jeritan kereta di belakang rumah gitu ya. Terasa gitu Maya tadi. Makanya saya menulis sebuah puisi di buku tersebut. Bagaimana suara kereta api itu menyentuh hati saya gitu. Hmm. Puisinya kurang lebih boleh ya dibacakan Boleh, sedikit ya boleh Kang dengan Lutfi senang ya. hati, Pak. Silakan, Ya, Pak. dari kamar ini ku dengar sayup kereta meraung menerjang gelap, melintas kelokan kehidupan. Suaranya pelan hilang, menyimpan kenangan tentang perjalanan menuju harapan. Di kamar ini, mengapa raungan kereta bagai jejak malam dalam jiwa, meninggalkan duka dan tetes air mata. Itu saat saat Masya istri mau bangun, kemudian susah, kemudian dia menangis. Saya tanya, Umi, kenapa menangis? Enggak, Umi mah pengen nangis aja gitu. Di saat itu terdengar suara kereta meraung gitu di tengah malam, menyayat Allah. hati saya gitu. Sampai saya juga ikut menangis, mendampingi istri menangis saat itu. Seperti itu, luar biasa. Oh, Ah, saya pernah baca kalau nggak salah sebuah buku ya. Sebuah keromantisan antara pasangan itu ketika bisa menangis berdua. Luar biasa. iya. Masya Allah, berarti Pak Sodikin tuh Hmm. sudah mendapatkan momen itu. Nah, saya Hmm. pengen tahu dari temen SMA-nya deh atau temen baiknya, Kang Zamzam. Menurut Kang Kang Zamzam Zamzam. gimana? Apa yang bisa dipelajari, Kang? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih Kang Mufti atas kesempatannya. Ya, Pak Solikin ini bukan teman SMA, Kang. Beliau ini salah satu guru saya ketika Wow. saya pertama kali ke Rancaikek tahun 2004 kemudian baru ketemu awal 2006 ya dengan Pak Solikin 2006 2007. Jadi beliau ini salah satu guru
akan kami sebut sebagai guru bangsa karena pemahaman beliau yang sangat luar biasa terhadap dalam bidang agama. Ya tadi sebenarnya saya tuh udah biasa pada Isya langsung tidur. Apalagi di sini saya pasti lagi di Kalteng pukul 18.20, 18.30 tuh sudah ada Isya. Jadi pukul 19 tuh udah Isya. Pas saya mau tidur saya lihat tadi ada pesan, oh, ini Pak Sodikin, kenapa aja ternyata saya bisa menahan diri untuk tetap mendengarkan ini ya, tidak ngantuk. Ya, terima kasih Pak Sodikin atas Sama-sama ini guru saya dalam menulis Kang Janjam itu. Dia penulis juga Kang Mukti. Luar biasa kayaknya. berbagai insight terkait dengan rumah tangga dan kehidupan. Ya tadi juga sabit-sabit sedikit ya, tentang penjodohan lewat amplop. Ya saya juga mengalami hal seperti itu gitu kan. Tapi pada akhirnya saya memahami ya tentang model penjodohan seperti itu. Kan selama ini dalam pandangan kita, maaf sedikit Pak sedikit ya, saya ada sedikit pendapat. Silakan. Dalam pandangan kita itu seringkali kita berusaha untuk mencari jodoh terbaik ya, sehingga ya berbagai hal lah dilakukan dengan harapan bisa mendapatkan jodoh terbaik. Tapi kemudian saya memahami ternyata jodoh itu tidak perlu dicari, tapi cukup disiapkan. Ketika kita mempersiapkan diri dengan sangat baik, ya, mencoba mendekatkan diri terus kepada Allah, menjadi ya hamba yang terbaik menurut Allah gitu kan, maka Allah pun akan mendatangkan jodoh yang sesuai dengan apa yang telah kita upayakan. Ya, betul. Maka kita tidak akan pernah merasa capek dalam mencari jodoh karena telah Allah siapkan jodoh yang terbaik untuk kita. Ya alhamdulillah dari proses tukar amplop tadi, insya Allah ya tahun ini kami memasuki tahun ke-19 luar biasa. Ya Allah. Enggak, insya Allah langgeng ya. Amin. Amin. Sehat. Makin wadah warohmah. Amin. Salam untuk Tatia. Insya Allah. Dan kedua, ya tadi juga terkait dengan ya kondisi keluarga dan kehidupan ya. Ya pada akhirnya Pak Sodikin ditakdirkan ya berpisah terlebih dahulu dengan istrinya. Pas kebetulan juga pas istrinya wafat, saya sedang ada di Ranca Ekek dan alhamdulillah bisa menghadiri, menyolatkan sampai ke pemakaman pada saat itu bersama istri ya, dan ya banyak kisah yang disampaikan juga dari istri ya terkait dengan ketabahan almarhumah Teh Yuli ketika beliau sakit dan segala macamnya gitu kan. Tadi disampaikan Pak Sodikin, orang-orang tidak tahu kalau beliau sakit padahal kondisinya sudah sangat ngedrop gitu. Dan ya kalau terkait dengan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Yayan ya, bagaimana sekuat-kuatnya kita menolak, pada akhirnya Pak Yayan ternyata bertemu jodohnya lagi gitu kan. Ini kan konteksnya konteks dengan takdir ya. Kalau saya memahaminya hal-hal seperti ini memang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tolak, karena tugas kita sebagai hamba itu kembali mempersiapkan diri. Kalau ternyata takdir itu datang kepada kita, kita sudah siap untuk menjalaninya. Termasuk tadi ya, Pak Yayan menyampaikan sekuat hati, sekuat pemikiran, sekuat tenaga menolak untuk tidak menikah lagi, tapi ternyata takdirnya datang, jodohnya datang ya, berarti itulah takdir yang harus diterima. Ya, nanti juga kita kan tidak tahu juga nanti takdir yang akan datang pada Pak Sodikin seperti apa. Hanya kalau saya selalu berpikir seperti halnya ya, mohon maaf, seperti halnya orang-orang kalau terkait poligami kan juga selalu ada penolakan dan segala macamnya gitu kan. Ya saya bilang kita tidak bisa menolak itu karena itu salah syariat juga jelas ada. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya mempersiapkan diri. Kalau ternyata takdir itu datang ya kita harus bisa menjalannya dengan baik sehingga tidak menjadi catatan buruk dalam konteks poligami misalnya kan. Karena selama ini kan hal itu selalu tabu ya dan selalu hal yang tak baik gitu kan. Nah itu yang justru bagaimana ketika hal itu datang kepada kita, kita bisa memberikan contoh. Ternyata ketika orang punya pemahaman yang baik, ternyata bisa menampilkan kehidupan yang baik. Ya, itu salah satu hal saja ya yang saya pahami tentang
bagaimana kita menjalani takdir ya, kita mempersiapkan dengan baik sehingga kita takdir itu datang, kita bisa dengan mudah saja menjalaninya. Ya kalau dulu ketika kuliah saya ada diskusi dengan seorang kawan itu, di antara hakikat kenapa iman pada takdir itu disimpan terakhir, karena memang itu dirasakan yang paling berat dan paling sulit untuk dijalankan, karena seringkali manusia itu ketika dia mendapatkan sesuatu hal, dia tidak berpikir itu sebagai takdir, tapi atau bahkan menolak, padahal itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seringkali menurut kita bukan harapan kita. Itu kan antara harapan dan juga yang terbaik dari Allah. Seringkali kita berpikirnya kita mendapatkan apa yang kita harapkan saja gitu, tidak berpikir ternyata meskipun kita berharap itu harapan kita, tapi ternyata menurut Allah bukan yang terbaik. Barangkali itu Pak Sodikin, sekali lagi terima kasih. Mohon Iya, jadi terima agak kasih Pak panjang. Jamjam. Saya juga jadi tidak kabar ini, kalau memang nanti sudah ada bukunya, mohon dikabari biar bisa Siap. ikut membaca dan bisa mengambil banyak hikmah dari buku tersebut. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Terima kasih kamu Pi atas waktunya. Siap, terima kasih Kang Assalamualaikum Zamzam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Aduh, luar biasa nih dari Kang Zamzam ya, banyak pembelajaran juga ya. Oke. Ini ada satu pernyataan menarik dari Kang Zamzam juga ya, bahwa contoh ini juga jadi sebuah kata kunci kalau saya pahami ya, bahwa setiap orang itu akan menjadi contohnya masing-masing di dunia ini kan gitu ya. Nah, bicara contoh nih Pak, karena kan kita bicara tentang juga penerimaan ya. Di era sekarang itu kan salah satu hal yang agak, ini juga bicara takdir juga ya, agak menantang itu tentang bicara tentang penerimaan tuh. Nah kalau dari Pak Sodikin sendiri nih, di momen apa Pak? Di momen apa ketika proses kesedihan itu menuju penerimaan? Tadi kan katanya H+1 tuh, H+1 udah mulai luar biasa gitu. Nah terus titik baliknya kapan tuh Pak? Biar kita juga, oh iya ya ternyata setiap orang tuh punya titik baliknya masing-masing dan proses penerimaannya masing-masing. Gimana Pak? Betul. Kamu tuh ya, kesedihan itu sebetulnya sampai hari ini terus ada ya gitu. Tapi dalam bentuk yang sudah berbeda. Artinya tidak begitu menyita otak dan pikiran begitu. Hanya terus saja menggaris gitu. Seperti luka yang kalau kita ada goresan luka gitu di tangan atau di tubuh kita, maka luka itu kan terasa terus kan gitu ya, selama masih terbuka gitu ya. Nah itu masih terasa sampai hari ini gitu. Tapi ketika saya tata bahwa di rumah ini ada anak-anak, kalau saya sakit, kalau saya kondisinya terpuruk misalkan, itu yang pertama. Dengan siapa mereka gitu ya. Mereka akan sedih ketika melihat wajah saya sedih kan gitu, seperti itu ya. Pertama gitu. Yang kedua, saya yakini tadi bahwa apapun ujian dari Allah itu adalah sesungguhnya adalah kenikmatan. Kenapa nikmat? Karena di dalam ujian itu adalah ada sebuah pendidikan bagi saya gitu. Ada sebuah pendidikan Eurobika. Allah mendidikmu gitu. Allah mendidikmu agar jangan sampai saya menjadi orang yang larut dalam dosa, larut dalam kesenangan dunia dan sebagainya. Jadi seakan-akan gini, aku berikan ujian kepadamu, wahai Sodikin, agar engkau kembali mendekat kepadaku. Engkau menjadikan akulah zat yang paling layak dicintai. Kemudian yang selanjutnya, istri itu bukan milik saya gitu. Istri itu milik Allah. Jadi ketika Allah memanggilnya kembali karena Allah mencintainya gitu. Dan istri saya menemukan cinta yang sejatinya gitu. Gitu. Seperti itu. Itu saya yakini seperti itu. Jadi anak saya bukan milik saya gitu. Suatu saat juga akan pergi meninggalkan kita gitu. Seperti itu. Yang menjadikan kekuatan sesungguhnya di antaranya itu. Anak, kemudian keyakinan bahwa Allah menguji saya agar saya kembali ke jalan yang lurus, agar saya lebih mementingkan Allah gitu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu di ujung saya menulis gitu bagaimana saya kembali lagi kepada Allah dengan doa-doa, dengan syair-syair yang membantu penyembuhan hati saya. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kull amalin yuqarribuni ala mahabbatik.
Jadi Allah arahkan, dekatkan aku kepada kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu gitu. Seperti itu. Itulah yang diulang-ulang terus itu. Tuh merinding saya nih Pak, Hmm, serius Pak. ya, Itu yang bet- saya pernah juga tuh ya dapat kalimat itu ya, bahwa Allah itu maha pencemburu gitu ya. betul, betul. Mungkin bisa jadi ini cara Allah untuk membuat cinta sejatinya itu ya kembali kepadanya gitu ya Pak Iya, Sodikin ya. betul. Agar kita kembali. Bahkan menurut Syekh Sa'rawi itu kita eh, sampai kita biarkan bersedih sampai hilang kesedihan itu sehingga tidak ada lagi tersisa di dalam diri kita. Akhirnya kita kembali lagi pada Allah gitu. Hmm. Wah, Kemarin saya melewati masa itu, masa sampai saya bingung, pusing gitu ya. Saking kuatnya kesedihan itu, kemudian saya menemukan nasihat dari Syekh tersebut. Kemudian, oh luar biasa, nasihat itu menjadi obat bagi saya bahwa biar habiskan dulu kesedihan itu, kemudian yang tersisa adalah kembali cinta kepada Allah. Gitu. Nah, ini wow, kurang lebih begini kata-katanya. Ketika seorang hamba jatuh cinta pada sesuatu, Allah berfirman dengan lembut, apakah engkau benar-benar mencintainya, wahai hambaku? Maka aku akan mengujimu melalui apa yang kau cintai itu. Nah, gitu. Jadi Allah menguji dengan apa yang kita cintai. Ketika seorang hamba kehilangan orang yang dicintainya, lalu ia terpuruk dan membiarkan kesedihan menguasai hidupnya, Allah pun berkata dengan lembut, apakah engkau telah mencintai kesedihanmu? Baiklah, aku akan melapangkan untukmu duka itu hingga engkau lelah mencintai kesedihan dan kembali mencintaiku. Seperti itu. luar biasa. Oke Pak, eh ini highlight tentang buku ini nih menurut saya tentang cinta Pak. Betul. Highlight dari buku ini tentang cinta. Boleh kita sedikit bahas tentang cinta nih ya, dari versi Boleh, Pak Sodikin boleh. tentunya ya. Iya. Tadi sudah di-spill sebenarnya tentang cinta. Nah, Hmm. ini kan sekarang kan definisi-definisi cinta ini kan sangat sangat apa ya, tidak tepat gitu mungkin ya menurut saya nih ya. Sejarahnya juga definisi-definisi itu kan juga telah nyerong gitu ya menurut Hmm. versi beberapa orang. Kayak misalnya cinta itu kan diibaratkan Romeo and Juliet. Cinta itu kan Hmm. diibaratkan sesuatu hal yang sifatnya tanpa tanpa logika gitu ya, atau akhirnya jatuhnya ke arah tidak terarah gitu loh Pak. Nah, Hmm. dari Pak Sodikin sendiri dengan buku ini, dengan pengalaman-pengalaman hidup, apalagi inspirasi seorang Bu Yuli ini almarhumah, apa definisi cinta menurut Pak Sodikin ketika mengalami fase-fase yang Pak Sodikin alami ini? Di awal buku ini saya mengutip kan Kang Mufti ya, apa yang diungkapkan oleh seorang ulama yaitu eh, Rumi ya, Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau menulis satu bait yang isinya kurang lebih rinduku padamu seperti air yang mengalir terus, tidak pernah berhenti mencari jalan pulang kepadamu. Wow. Artinya apa? Bahwa seorang yang mencintai gitu, maka akan selalu mendekati dengan orang yang dengan sesuatu yang dicintainya. Cinta itu kan bukan sesuatu yang untuk diperlihatkan, tapi cinta itu adalah Hmm, sesuatu yang dirasakan gitu. Ya. oke. Kadang orang kan mengatakan aku mencintaimu, tapi belum tentu di hatinya ada cinta itu gitu. Tapi buktikanlah cinta itu dengan perasaan yang luar biasa gitu. Pengorbanan kita mencintai anak tumpahkan bukan dengan tidak cukup dengan kata-kata gitu. Tapi dengan seluruh perasaan kita, dengan seluruh keringat kita dan sebagainya gitu. Jadi Oh, bagi saya adalah bagaimana ketika ada sebuah kerinduan kemudian mengalir mencari jalan pulang seperti yang dikatakan oleh Rumi, maka itu adalah sebuah cinta. Atau kalau ada yang pernah baca puisi tentang apa Sapardi Djoko Damono ya, Hujan di Bulan Juni, itu juga pengertian yang luar biasa tentang cinta yang tidak didefinisikan tapi itu mengisyaratkan cinta yang sejati di sana. oh, Boleh dibaca itu buku Hujan di Bulan Juni. Bercerita tentang hujan padahal pada hakikatnya itu bercerita tentang cinta sejati. Hmm? oke.
bolehkah saya nyimpulin bahwa cinta itu adalah kata kerja, Pak? Dia ada sesuatu hal yang dilakukan. Betul kan seperti itu? Betul, betul. Mm-mm. Wow. Dan dilakukan gitu. Tidak mesti dibahasakan, dilakukan karena nanti akan terasakan gitu. Ya, kita hari ini kan melakukan sesuatu dan sebagainya itu adalah cinta, Kang Uti ya. Wujud dari cinta ya. Kita bekerja pagi sampai malam itu adalah wujud cinta kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, cinta kepada negara juga dan sebagainya. Itu wujud cinta. Nah, artinya lakukanlah segala sesuatu dengan maksimal gitu. Ya. Eh, luar biasa. Teman-teman semua, keren banget nih. Kayaknya banyak highlight dan inspirasi-inspirasi yang berharga nih di momen di sesi kali ini ya. Pak Sodikin terakhir nih Pak. Nanti mungkin Ya, teman-teman boleh. semua juga ada berapa hal yang pengen ditanyakan, silakan, dan ada yang pengen didiskusikan silakan gitu ya. Tapi kalau kita Hmm. bahas cinta kayaknya nggak bakalan apa sebentar ya. Bisa Hmm. bisa sehari semalam nih kita bahas cinta ya. Oke Pak, ini saya penasaran sebenarnya. Ini saya penasaran tentang pengalaman Pak Sodikin ketika seorang yang dicintai itu hilang gitu atau tiada. Oke Pak, eh, menurut Pak Sodikin, apa yang paling sulit Pak? Apa yang sebenarnya paling sulit? Kehilangan orangnya, kehilangan kebiasaan bersama dengannya, atau kehilangan masa depan yang pernah dibayangkan bersama Pak? Ya, sebetulnya kalau saya renungi ya, ketika saya menangisi kepergian istri, apakah betul bahwa saya menangisi istri yang pergi atau egoisme saya bahwa saya jadi merasa sendirian gitu ya, Hmm. gitu. Mm-mm. Seperti itu. Tapi sebetulnya yang saya rasakan dari apa ditinggalkan istri saya itu secara jujur adalah eh, hilangnya kebersamaan itu, Ah, hilangnya kebersamaan. Bagaimana saya menangis bersama, bagaimana saya tertawa bersama, bagaimana saya dan istri harus tertawa gitu. Padahal sebetulnya hati menangis gitu. Masya Di Allah. perjalanan kita terpaksa tertawa gitu ya dengan melihat istri jalan susah berjalan gitu sampai naik ke apa di stasiun kan sekarang harus selalu naik ya Kang Uti ya. Istri harus berhenti kemudian tertawa untuk menutupi rasa jeritan hati gitu. Suatu saat bagaimana kami harus turun dari apa elep, turun harus naik ke apa ke benteng gitu bersama istri ke rumah sakit gitu. Kita tertawa-tawa padahal hati menangis gitu. Masya Nah Allah. itulah jadi hilangnya kebersamaan. Bagaimana saya setiap malam membacakan dan sampai subuh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sampai memegang kepalanya. Hmm. Bagaimana saya menyentuh tubuhnya, memandikannya sampai isi berulang kali memohon maaf, Abi, hapunten Umi, Abi maafkan Umi ya telah merepotkan. Abi Hmm. maafkan Umi ya telah merepotkan. Karena setiap malam harus apa, sampai pagi harus saya mandikan dan sebagainya. Saya sentuh. Nah itulah hilangnya sentuhan-sentuhan kebersamaan yang terasa berat seperti itu. Masya Allah. Makanya saya kan eh, ya terus menulis dalam berbagai syair, dilagukan itu adalah untuk mengenal bagaimana kebersamaan-kebersamaan. Ada lagu yang saya kutip dari buku itu pada akhirnya, judulnya pada akhirnya. Itu menceritakan bagaimana saya akhirnya baru tahu sebetulnya seperti itulah istri yang Hmm. sebenarnya gitu. Seperti itu. Speechless saya. Oke, teman-teman semua ada yang pengen didiskusikan dan ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen berpendapat boleh ya. Kang Zamzam termasuk bekerja jauh dari keluarga jadi pejuang LDM luar biasa. Kata Bu Ati Susanti, kisah dua orang hebat, dua orang yang menginspirasi. Sakit dan sehat beliau berdua adalah kebaikan. Semangat dan ditunggu tulisan berikutnya. Masya Allah, terima kasih Amin, Wati. Bu Ati. Ini Bu Ati, ini sahabatnya. Ya, rekan kerja saya di kantor. Oke, siap. Hmm. Terima kasih Bu Ati sudah hadir ya di Zoom kali ini ya.
Siap, Bu Lili. Oke, oke, luar biasa, Pak. Terakhir, Pak. Terakhir Pak Boleh? Sodikin menyampaikan apa pesan yang Pak Sodikin ingin sampaikan dari buku ini, Pak. Dan apa yang bisa kita ambil nih sebagai calon pembaca atau pembaca buku Pak Sodikin. Pesan saya tadi saya terakhir menulis bahwa di status saya di WA bahwa untuk bisa hidup ini untuk bisa merasakan indah atau bahagia tidak perlu abadi. Artinya apa? Bahwa jadikanlah momentum hari-hari kita bersama anak, bersama istri adalah sebagai hari-hari yang indah gitu. Dengan apa? Dengan cinta yang mengalir tulus. Yang kedua adalah dengan keikhlasan kita dalam pengabdian kepada Allah. Buku ini sebetulnya ingin ke sana gitu. Jadi hakikatnya apapun yang terjadi adalah proses manusiawi dalam diri seseorang gitu. Tapi pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa kembali kepada Allah. Seberat apapun kehidupan, maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa ujung-ujungnya kembali kepada Allah gitu. Ya Allah. Iya, itu. Karena sekarang kita bahagia, tapi di akhir ternyata kita tidak bahagia, tidak bisa kembali kepada Allah adalah rugi. Maka ketika saya merasakan kesedihan, kehilangan dan semuanya, itu jadikanlah itu adalah momentum untuk bisa kembali kepada Allah, dekat kepada Allah, menikmati zikir dan sebagainya gitu. Betul, Kak Muti, saya merasakan nikmatnya berzikir dan sebagainya. Ketika memang hati sudah ada ada ikatan gitu ya, ikatan ke atas gitu ya, dengan dibumbui oleh rasa sakit dan sebagainya gitu. Ternyata rasa sakit itu bisa mendekatkan kepada Allah gitu. Oleh karena itu kan Allah begitu senang kenapa Allah tidak mengabulkan doa seseorang kan gitu ya. Karena Allah suka mendengar jeritan rintihan seorang hamba gitu. Nah, gitu. Karena dengan begitulah Allah mencintai kita. Ya. Wah, teman-teman semua dong, applause dong luar biasa buat Masya Allah buat Pak Sodikin, keren banget. Waduh, dalam banget ini ya. Hmm. Masya Allah luar biasa. Kita Terima sedang kasih. belajar terus yang Mufti. Aduh, luar biasa Pak. Aduh, buat saya nih ya, buat saya. Mungkin usia pernikahan saya belum selama Pak Sodikin, tapi eh, ini jadi pelecut dan pemicu kami untuk terus melakukan yang terbaik dan Hmm, menyayangi orang-orang yang kita cintai yang betul. masih bisa kita Ya, sayangi gitu ya. ya. Yang paling penting sebetulnya saya sering merasakan saya bukan orang yang baik gitu. Walaupun orang mengatakan pasti dikit orang baik, kalau saya bukan orang yang baik. Tapi saya adalah seorang yang selalu ingin menjadi baik itu aja kan. Selalu ingin jadi baik. Saya bukan ahli ibadah, tapi saya ingin menjadi orang yang selalu berusaha dekat kepada Allah gitu aja. Sederhana. Wow, amazing. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sudikin. Sama-sama Mungkin Kang Mufti, terima teman-teman kasih. semua ada yang pengen terakhir ada sesi untuk ada yang pengen didiskusikan berpendapat silakan. Adakah? Oke, ada atau di chat boleh ya. Oke, siap. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Sepertinya kita sudah di penghujung acara Pak Sudikin, luar biasa. Iya, Tidak terasa ya sama-sama. sudah 24.5 ya. Memang kalau kita mendengarkan insight-insight inspirasi berharga dan begitu dalamnya itu waktu tuh terasa ngeflow gitu ya. Terasa mengalir Hmm, gitu. Kita nggak waktu itu terasa cepat berlalu gitu. Tapi ini jadi pembelajaran berharga buat kita semua yang hadir di sesi ini, di diskusi buku ini ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, sahabat-sahabat gembira, teman-teman yang teman-teman literasi. Ternyata malam ini kita belajar bahwa cinta itu tidak selalu berakhir ketika seseorang pergi. Dan pernyataan-pernyataan Pak Sodikin itu membuat saya semakin sadar bahwa kadang cinta justru menemukan bentuknya yang paling murni setelah kehilangan. Dan menariknya, dari buku ini kita belajar
bahwa pernikahan itu bukan sekedar hidup bersama, tetapi juga bisa sebagai ajang untuk tumbuh bersama. Dan juga buku ini mengajarkan tentang orang yang paling dekat dengan kita seringkali tidak benar-benar kita pahami sampai suatu hari ia tidak lagi ada. Maka ya, kita perlu untuk belajar memahami, saling memahami orang-orang yang kita cintai. Dan buku ini juga mengajarkan kita tentang kehilangan itu memang menyakitkan, tetapi kesedihan tidak boleh membawa kita kehilangan arah. Dan Pak Sodikin sudah membuktikan, beliau ingat juga sama anak-anak bahwa kalau misalnya terus drop, terus down gitu ya, akhirnya terbengkalai banyak kewajiban-kewajiban yang memang perlu dilakukan. Dan terakhir bahwa rindu adalah fitrah manusia. Tetapi ridho adalah tujuan kita seorang manusia. Dan tujuan kita seorang manusia ya minta ridho Allah gitu. Dan mungkin pesan terpenting dari buku ini adalah, ini menarik. Selagi orang kita cintai masih ada di samping kita, jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargainya. Terima kasih kepada Bapak Sodikin yang telah berbagi kisah dengan sangat jujur dan menyentuh hati. Semoga buku Di Antara Rindu dan Ridho ini tidak hanya menjadi kenangan pribadi, tapi juga menjadi cahaya bagi banyak keluarga yang sedang belajar mencintai, kehilangan, dan merelakan. Terima kasih juga buat teman-teman sudah hadir, sudah luar biasa membersamai kita gitu ya. Pak Suji baik, Bu Jakolir, Pak Sodikin, dan Bu Yuli atas inspirasinya luar biasa. Ini Pak Suji kayaknya yang ini ya, yang saya beli sepeda Pak Suji dari Pak Suji nih kalau nggak salah nih. Dan cekek ya. Aja kayak Masya Allah, Biasa. luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih para pecinta literasi. Terima kasih juga sahabat-sahabat Gembira yang sudah bersamai program-program menarik dari Gembira, gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Nantikan program-program yang lain. Nanti insya Allah kita juga beberapa buku-buku sudah ada yang kita bahas ya. Ada 2 orang lagi yang sedang proses untuk menerbitkan buku. Nanti kita juga akan bahas. Dan penting sekali juga kita belajar dari para penulis yang sedang memberikan kisah-kisah kejujurannya. Dan di sanalah banyak mutiara-mutiara yang bisa kita ambil seperti hikmahnya. Sukses buat kita semua. Salam literasi. Boleh terakhir kita foto bersama ya Pak ya.